Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat fillah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu rahmati. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, tentu. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, pasti. Bagaimana tidak penuh keberkahan? Karena di setiap Ramadan semua hal-hal baik yang kita lakukan berupa membaca Al-Quran, bersedekah, berzikir, semua pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun sebaliknya, apabila kita melakukan kemaksiatan, kejahatan, kemungkaran, maka Allah pun akan melipat gandakan dosa yang telah ia lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Ada 3 golongan orang-orang yang menyambut datangnya bulan Ramadan. Siapakah itu? Yang pertama, yaitu orang yang senang, orang yang sangat gembira akan datangnya bulan Ramadan, yaitu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua adalah orang yang sangat senang, akan tetapi sangat sedih akan datangnya bulan Ramadan, yaitu orang yang sakit karena tidak dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah orang yang sangat benci, orang yang sangat menghinakan akan datangnya bulan Ramadan. Inilah orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang yang enggan melaksanakan amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan. Maka termasuk golongan yang manakah kita? Sahabat fillah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya yang telah berlalu. Begitupun sebaliknya, syakia abdun adraka ramadana fasalaha minhu walam yufarlah. Celakalah siapa seorang hamba yang hidup, yang tinggal di bulan Ramadan, akan tetapi sampai akhir Ramadan ia tidak dapat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat fillah rahimakumullah, ada 5 amalan hebat yang Allah anjurkan kepada kita di bulan Ramadan. Apakah itu? Yang pertama, yaitu orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Dalam hadis Tirmizi dan Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar." Surga itu merindukan 4 golongan. Salah satunya talil
Al-Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Lalu yang kedua adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan dan mewajibkan kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Agar apa kita disuruh berpuasa? La'allakum tattaqun. Agar kita menjadi manusia yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga adalah ibadah beristighfar dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita senantiasa beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas dosa yang telah kita perbuat, dan kita berzikir kepada Allah agar kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat adalah ibadah bersedekah di bulan Ramadan. Ketika bulan suci Ramadan, kita dapat bersedekah dengan cara memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Lalu yang kelima adalah ibadah menahan lisan kita. Kita harus menahan lisan kita ketika bulan Ramadan, karena itu merupakan sebuah ibadah. Kenapa demikian? Lidah memang tidak bertulang. Namun ketika kita melakukan dosa karena lidah kita, maka itu sama dengan atau lebih besar daripada perbuatan zina. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat fillah, dimanapun kita berada, yang mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Beruntunglah kita semuanya yang telah dipertemukan di bulan Ramadan. Kita dapat melaksanakan amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan. Sedikit atau banyaknya amalan yang kita lakukan, ketika kita melakukan dengan hati yang ikhlas, insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, apabila kita melakukan sesuatu karena ingin dipuji, karena ria, dan karena ingin dilihat orang, maka ketahuilah pahalamu akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.